Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ibu. Sekarang masih tentang infak ya. Masih tentang infak. Kemarin kita sudah ngebahas yaitu pengertian dari infak. Kalau sekarang itu kita masuk ke masih tentang infak, namun ya sudah bukan pengertian, tapi di sini Ibu akan membahas tentang macam-macam infak dan keutamaan dari infak. Nah, oke, untuk lebih jelasnya lagi ya, marilah kita simak pada slide berikutnya. Macam-macam infak. Nah, di sini ada macam-macam infak ya. Boleh kalian juga bisa dilihat ya di buku LKS halaman 37. Halaman 36 sampai 38 di situ sudah ada sebetulnya ya macam-macam infak dan beserta dengan pengertian dan contoh-contohnya. Namun Ibu akan membahas secara singkat dari macam-macam infak ini. Nomor satu yaitu berinfak untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau dalam kategori jihad ya. Nah, kalau dulu mungkin waktu zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya masih ada peperangan gitu ya. Masih ada peperangan kaum muslimin melawan kepada kaum kaum kafir ya, karena berjihad gitu ya, karena untuk memperjuangkan agama Islam. Namun sekarang itu sudah tidak ada lagi Bu namanya peperangan gitu ya. Nah, tapi kita bisa dikategorikan seperti kayak ada acara nih, ada acara untuk kayak maulid, ya bentar lagi kita akan kita akan dengan adanya maulid gitu ya akan mengadakan seperti acara maulid di musola atau di masjid-masjid. Nah, itu juga sama ya. Di situ akan ada penceramah yang mengajak kita kepada kebaikan, menyebarkan agama Allah gitu ya. Nah, itu termasuk kepada jihad. Maka kita boleh kita berinfak kepada acara tersebut gitu. Dengan cara apa? Yaitu materi gitu ya. Boleh seperti kayak menyumbangkan aqua buat para jemaah-jemaahnya, atau bisa jadi seperti kita memberikan uang seperti 100.000 atau bisa 200.000, 500 gitu ya. Nah, tergantung niat kalian masing-masing seperti itu ya. Itu berinfak untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berinfak untuk keluarga, yaitu untuk istri dan juga anak-anaknya. Nah, kalau kalian sudah sukses ya, sudah bekerja gitu ya. Nah, ternyata berinfak kepada keluarga juga memberikan uang kalian kepada orang tua gitu ya. Terus orang tua seperti kayak siapa? Kayak ayah kalian ya yang mencari nafkah sehari-hari, memberikan uangnya kepada mamah kalian, kepada kalian gitu ya untuk jajan. Nah, itu juga dihitung untuk sebagai berinfak gitu ya. Berinfak untuk keluarga. Nah, yang ketiga, infak untuk kepentingan umum. Nah, kalau ini contohnya seperti kayak di MI lagi mengadakan pembangunan gitu ya, pembangunan sekolah. Nah, boleh kalian berinfak ya, berinfak untuk pembangunan yayasan-yayasan yang sedang dibangun ya, terutama yayasan seperti kayak agama gitu ya, kayak masjid, terus kayak pembangunan yatim piatu yang berbaur sosial seperti itu dan lain-lain. Nah, itu infak untuk kepentingan umum. Yang keempat, berbuat baik kepada keluarga dekat dan membantu mereka dengan memberikan infak kepada mereka. Nah, keluarga dekat juga sama ya, seperti kayak siapa? Kayak paman kalian, terus kayak saudara kalian gitu ya, paman ataupun mamang ya, mamang sama paman sama, atau bibi atau tetangga dekat gitu, kerabat dekat. Nah, itu juga sama ya, membantu seperti saudara kalian sedang tidak punya uang sama sekali gitu ya, tidak punya uang sama sekali untuk bekerja seperti untuk ongkos gitu. Nah, membutuhkan uang gitu ya. Nah, kalian bukan meminjamkan tapi kalian memberikan gitu, memberikan kepada kerabat kalian seperti 50.000. Nah, itu tujuannya yaitu untuk infak. Itu sama saja ya, walaupun ke keluarga dekat. Yang kelima, memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu juga sama ya.
Sama ini juga termasuk pada infak. Jadi kalau ada tamu, apalagi kalau tamunya jauh ya. Kalau tamu dekat juga seperti teman kamu, teman sekelas kamu, seperti silaturahmi ke rumah kamu. Kita belajar bareng ya di rumah saya, seperti itu ya. Nah, belajar bareng di rumah, jangan sampai teman kamu itu tidak dikasih air ya, sampai setengah hari di rumah kamu tapi tidak dikasih air minum. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus memuliakan tamu, walaupun itu teman kamu, itu berarti kan tamu. Namanya namanya dia tuh berkunjung gitu loh ke rumah kalian. Nah, berarti itu tamu buat kalian. Maka harus dimuliakan. Dengan cara apa memuliakannya? Yaitu dengan cara memberikan air, atau mungkin kalau udah lama gitu ya mainnya kan sampai berjam-jam ya, diberilah makan, dikasih makan atau dikasih cemilan seperti itu ya. Itu namanya memuliakan tamu. Oke, nomor 6, memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Contoh seperti kayak memberikan harta kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, kayak siapa, kayak orang miskin gitu ya. Nah, itu juga sama, memberikan harta kepada orang yang membutuhkan itu termasuk kepada infak. Yang terakhir yaitu infak kepada penuntut ilmu atau khususnya ilmu-ilmu agama. Nah, ini juga termasuk kepada infak. Jadi kalau kalian seperti memberikan ya sebagian harta kepada guru kalian gitu ya, terus kepada orang yang sedang menuntut ilmu, itu juga sama ya. Itu niatkan untuk berinfak seperti itu ya. Kemarin Ibu sudah jelaskan tentang apa itu pengertian infak dan juga bagaimana sih dahsyatnya itu berinfak gitu ya. Ya, para sahabat juga zaman dahulu, sahabat Rasulullah SAW juga sudah banyak yang sudah berinfak. Ya, jadi jangan sayang-sayang terhadap harta yang kita punya, yang kita miliki untuk berinfak di jalan Allah. Karena orang yang mati saja ya, orang yang sudah meninggal saja, dia ingin meminta kepada Rasulullah atau kepada Allah itu untuk hidup kembali, yaitu untuk apa? Bukan untuk melaksanakan sholat ya, tapi hanya untuk berinfak, bersodakoh gitu. Karena sangat besar sekali gitu loh yang dirasakan terhadap infak dan sodakoh itu gitu, untuk di akhirat kelak seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ya materi infak ini menjadi bekal buat kalian apabila nanti kalau kalian sudah sukses ya, sudah punya penghasilan sendiri ya. Jangan pernah koret. Tahu koret? Koret itu sayang untuk berinfak gitu ya. Jadi begitu besar faidah-faidah untuk berinfak ini, terutama untuk kepentingan umum dan juga saudara-saudara kita yang terdekat seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas yaitu keutamaan infak. Tadi sudah ada macam-macam infak. Nah, sekarang keutamaan berinfak. Nah, keutamaan berinfak sudah ada di dalam surat Al-Imran ayat 92 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, ini adalah jelas-jelas ya, ini termasuk kepada keutamaan untuk berinfak. Jadi, barang siapa yang tidak menginfakkan, sebelum menginfakkan atau sebelum mensodakohkan gitu ya sebagian hartanya ya, jadi saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi Allah itu mengetahuinya gitu ya. Jadi marilah kita berinfak, infakkanlah sebagian harta kita gitu ya, sebagian harta kita di jalan Allah, dengan karena Allah Ta'ala ya.
Nah, selain keutamaan yang tadi, ya di sini juga Ibu sudah merangkum ya. Yang pertama yaitu mengurangi kecemburuan sosial dan jurang pemisah antara orang yang kaya dan miskin. Jadi, keutamaan atau hikmah dari infak ini juga kita itu akan mengurangi rasa cemburu sosial terhadap orang lain gitu. Jadi memisahkan antara orang kaya dan si miskin itu sama-sama saja gitu. Karena kenapa si miskin merasa dibantu sama yang kaya gitu ya. Jadi sama saja, saling rasa pedulinya itu saling ada gitu ya. Jadi tidak membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin karena saling 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 membantu seperti itu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ini jelas-jelas sekali. Dengan berinfak itu kita eh, bukti kita yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Tidak akan ada cuma-cuma infak itu. Ya, jadi dengan berinfak kita itu bukti kita mendekatkan diri kepada Allah, mengucapkan rasa syukur kita karena kita sudah banyak diberikan rezeki oleh Allah gitu ya, membantu sesama gitu. Nah, ini bukti kepada kita yaitu kita itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, tentu ya, memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, dengan adanya kita berinfak seperti dengan kita berinfak untuk membangun masjid, untuk membangun yayasan-yayasan, sekolah-sekolah madrasah gitu kan. Nah, ini bukti kalau kita itu ingin memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam gitu ya. Yang D yaitu meringankan kesulitan orang lain ya, yang tadinya seperti orang itu kesusahan ya, akhirnya kita kebantu dengan adanya berinfak. Yang E yaitu mempersiapkan bekal di akhirat. Nah, ini ya, mempersiapkan bekal di akhirat. Yang tadi Ibu jelaskan, orang yang meninggal saja ya ingin balik lagi ke dunia hanya untuk berinfak. Karena kenapa? Karena sangat amat infak itu sangat membantu sekali gitu loh untuk bekal di akhirat nanti. Apalagi kalau sebenarnya kitanya ikhlas gitu ya karena Allah Ta'ala gitu. Nah, itu akan menjadi bekal kita di akhirat nanti gitu ya. Yang F, meningkatkan syiar Islam. Meningkatkan syiar Islam ya tentu sekali ya. Jadi dengan adanya berinfak, jadi semua syariat-syariat Islam gitu, syiar-syiar Islam itu akan meningkat. Seperti itu ya. Ini adalah hikmah dan keutamaan dalam berinfak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, baik, tadi sudah Ibu jelaskan yaitu tentang macam-macam infak dan juga tentang keutamaan berinfak ya. Sekarang di sini ada latihan soal. Hanya ada 2 saja ya. Satu soal cerita dan yang kedua yaitu berikan contoh saja sikap satu saja tentang berinfak yang kamu ketahui. Nah, contoh seperti apa saja contohnya? Contoh sikap ya, contoh sikap kalian seperti masuk kategori infak itu seperti apa sih gitu ya. Jadi tolong nanti kamu berikan contoh ya, contoh sikap berinfak. Berinfaknya bebas, mau di jalan Allah, apa mau di sesama teman, atau mau membantu orang tua, seperti kayak gitu. Ya bebas. Oke, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa nanti hasil jawabannya ya dikirim ke Ibu. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.